Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Waqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Fa'a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat Dumai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada tahun ini kita sama-sama telah memasuki bulan suci Ramadan yang penuh keberkahan, yang penuh dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan ghuliqat lahul abwabun nar wa futihat abwabul jannah wa suffidatis syayatin." Yang artinya, apabila datang bulan suci Ramadan, maka semua pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga dibuka, dan para syaitan dibelenggu. Nah, ini ada yang unik di kalangan kita. Katanya pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Namun apa yang terjadi dalam kehidupan kaum muslimin di Indonesia, terutama di daerah kita, di daerah khususnya Jakarta, Bekasi dan lain sebagainya, pinggiran-pinggiran Jakarta, kita saksikan banyak sekali yang mungkin tanpa digoda oleh setan, tanpa diganggu oleh setan, puasanya semaunya, sekenanya. Padahal kita tahu dan kita mungkin barangkali kalau kita tanya apa agamanya, pasti jawabannya Islam. Begitu banyak, mohon maaf, warung-warung yang buka di siang hari pada bulan Ramadan, kemudian cuma ditutup dengan selembar kain, kemudian menggantung begitu. Kemudian kita lihat di luar banyak beberapa pasang kaki, mungkin 2-3 pasang kaki menggelantung di sana. Kita bisa lihat dari luar. Katanya setan dibelenggu. Bener gak sih? Masa Nabi bohong ya? Enggak, saudara-saudara. Enggak begitu. Yang diikat oleh, emang yang maksud diikat, dibelenggu itu kita sendiri yang membelenggu. Kita sendiri dari dalam hati. Kita yang membelenggu setan yang mengalir, yang menurut Nabi mengalir pada darah daging kita, yang mengikuti peredaran darah kita. Nah gitu, kita yang membelenggu setan-setan yang mengganggu, terutama dalam diri kita dan sekitar kita. Jadi bukan berarti setan dibelenggu kita sudah bebas dari godaan setan.
Namun setan dibelenggu, kita tetap berusaha untuk menahan hawa nafsu, untuk tidak mengikuti langkah-langkah setan sebagaimana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan mengikuti langkah-langkah setan. Oleh karenanya pada bulan suci Ramadan ini, ya jangan mentang-mentang setan-setan diikat, pintu-pintu surga dibuka, kemudian pintu-pintu neraka ditutup, kita seenaknya ibadah. Malah seharusnya ketika pintu-pintu surga dibuka, peluang ibadah maksimal kita disitulah kita lakukan pada bulan Ramadan. Yang kita tahu bahwa dalam bulan Ramadan dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama adalah awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiru itqun minan nar. Jadi posisi bulan Ramadan dibagi menjadi tiga oleh Nabi besar Muhammad SAW dengan sabdanya bahwa 10 pertama diawali dengan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apakah selama ini rahmat Allah tidak turun? Tidak juga, saudara. Tidak juga. Selama ini rahmat Allah tetap turun kepada setiap manusia, setiap insan, setiap makhluk hidup. Jadi rahmat itu turun setiap hari, menaungi seorang muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan. Terus menaungi juga hewan-hewan. Bagaimana dengan rahmat Allah itu, hewan yang buas sekalipun tidak akan memangsa anaknya. Jadi dengan rahmat Allah yang sedikit, rahmat Allah yang satu dibagi menjadi sekian miliar manusia, kemudian saling berlomba mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kasih sayang orang tua terhadap anak, kasih sayang anak terhadap orang tua, dan sebaliknya, yang besar menyayangi yang kecil, dan yang kecil menghormati yang lebih tua. Itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di fase pertama, yaitu awaluhu rahmah. Namun tidak bulan puasa saja, tidak bulan suci Ramadan saja rahmat Allah turun, bahkan ketika hujan turun pun rahmat Allah ikut turun, ya. Bukan rahmat yang di situ tuh, yang era grafika, Ustadz Rahmat, bukan. Ya, jadi yang pertama ada rahmat Allah, yang kedua adalah maghfirah, ampunan Allah. Juga bukan berarti setiap hari maghfirah, ampunan Allah bukan nggak turun. Cuma bagi orang-orang yang ingin bertobat, ingin merubah diri dari sifat-sifat tercela kepada sifat yang terpuji. Orang yang banyak bersalah dan banyak bertobat bukan berarti Allah tidak menurunkan ampunannya kepada orang beriman. Pasti Allah turunkan kepada orang-orang yang beriman dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fase kedua. Dan fase ketiga adalah itqun minan nar, yaitu pembebasan diri dari siksa api neraka. Yang ketiga ini kita memang cukup prihatin. Jadi kalau udah 10 malam terakhir itu, masjid mushola bukan tambah padat, bukan tambah penuh untuk berebut rahmat Allah, ampunan Allah, untuk membebaskan diri kita seorang muslim dari siksa api neraka Allah. Bahkan fenomena yang terjadi adalah ketika hidup normal itu, ya, pasar mau lebih penuh daripada di awal-awal Ramadan. Padahal di akhir-akhir Ramadan itu bagi kita yang berpuasa
Karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Kata sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa dengan penuh pengharapan rahmat Allah, ridho Allah, ampunan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang masa lalu. Jadi mari maksimalkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah fase atau tingkatan untuk membebaskan diri kita dari siksa api neraka. Mudah-mudahan kita semua dapat melewati fase-fase tersebut, yaitu awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru itqun minan nar. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan dengan baik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.